Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Islam Alternatif Menjelajah Zaman Baru, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan membaca bab 6, Islam Pembebas Kaum Mustad'afin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapatkan namanya tercantum di sisi mereka dalam Taurat dan Injil, yang memerintahkan yang ma'ruf, melarang hal yang munkar, menghalalkan at-tayyibat, mengharamkan al-khaba'ith, melepaskan dari mereka beban dan belenggu-belenggu mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, yang mendukungnya, yang menolongnya, dan yang mengikuti cahaya yang diturunkan besertanya, orang-orang itulah yang berbahagia. Quran Surat 7 ayat 157. Di dalam ayat di atas disebutkan 3 tugas para rasul dan pengikut-pengikut mereka. Tugas pertama ialah menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Hal ini berarti memperingatkan dan membetulkan orang yang berbuat munkar dan mengajak orang beramal saleh. Tugas kedua ialah menerangkan yang halal dan haram. Hal ini berarti menjelaskan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tugas ketiga yang sering dilupakan orang termasuk para ulama ialah melepaskan manusia dari beban penderitaan, atau menurut Al-Quran, melepaskan manusia dari belenggu yang menindih kuduk mereka. Banyak orang mengira bahwa dakwah sudah berakhir setelah khutbah di masjid, setelah menyuruh orang berbuat baik, setelah melarang yang munkar, dan setelah menerangkan hukum toharoh, junub, bab ruku' atau sujud. Selama ini pengajian-pengajian dianggap sudah berhasil kalau masjid sudah penuh dengan pengunjung, kalau sudah banyak orang membaca Al-Quran, kalau musabaqah tilawatil Quran sudah bertebaran ke seluruh kampung dan penjuru desa. Apalagi kalau untuk musabaqah itu dikeluarkan biaya miliaran. Padahal pada saat yang sama, di gubuk-gubuk reot, gelandangan merintih. Di tempat lain, banyak orang Islam tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak punya biaya. Sementara tak sedikit juga wanita yang terpaksa mengorbankan kehormatannya untuk memelihara selembar nyawa yang dimilikinya. Dalam hubungan inilah kita berbicara tentang tugas pembebasan kaum mustad'afin. Islam oleh banyak penulis sejarah bukan saja dianggap sebagai agama baru, melainkan juga sebagai liberating force, suatu kekuatan pembebas umat manusia. Segi inilah yang menyebabkan Islam dahulu begitu cepat menyebar di Indonesia. Padahal pada waktu itu masyarakat Indonesia ditindas oleh sekelompok kaum raja dan feodal. Pada waktu itu rakyat harus membayar upeti kepada raja-raja, bahkan harus membanting tulang bagi mereka. Islam datang melalui daerah-daerah pantai, mengajarkan persamaan dan pembebasan. Lalu orang-orang pun berpaling kepada agama baru ini. Di India, karena alasan itu juga, diberitakan bahwa ribuan bahkan jutaan kelompok Harijan, suatu kelompok outcast yang terasing dari kasta-kasta lainnya, berbondong-bondong masuk Islam. Hal ini sempat memusingkan Indira Gandhi dan tokoh-tokoh politik di Indonesia, sehingga terjadilah di sana pembunuhan besar-besaran terhadap kelompok Islam.
Orang yang membuat lemah disebut mustad'if. Orang yang dibuat lemah, orang yang dibuat tidak berdaya, yang dibuat sengsara disebut mustad'af. Istilah mustad'af berasal dari kata da'fun yang berarti lemah. Di dalam Al-Quran, selain istilah ini dipergunakan istilah lain yang sejenis, yaitu du'afa, bentuk tunggalnya da'if. Berarti orang yang lemah, baik karena dilemahkan orang lain maupun karena dirinya sendiri memang lemah. Dalam terjemahan bahasa Inggris, mustad'afin kadang-kadang diterjemahkan sebagai the oppressed, yang tertindas. Sedangkan du'afa biasa diterjemahkan dengan the weak, orang-orang yang lemah. Sebagai ilustrasi, orang-orang kaya tidak termasuk ke dalam kelompok orang du'afa, tetapi mustad'afin boleh jadi juga meliputi orang-orang kaya tertentu. Di dalam Al-Quran banyak sekali dikisahkan tentang perjuangan kelompok mustad'afin ini. Allah menjelaskan di dalam Quran surat 28 ayat 1 sampai dengan 4. Ta sin mim. Inilah ayat-ayat kitab Allah yang jelas. Akan kami bacakan kepadamu kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenar-benarnya, supaya jadi pelajaran bagi kaum beriman. Sesungguhnya Fir'aun berlaku sebagai tiran di bumi, dipecah-pecahnya penduduk menjadi berbagai golongan, lalu dibuatnya lemah segolongan di antara mereka. Dia sembelih laki-laki, dan dia hidupkan wanita-wanita mereka. Dia sesungguhnya termasuk orang-orang yang suka merusak, bukan orang-orang yang suka membangun. Dalam Quran surat 28 ayat 5, Allah berfirman, dan kami bermaksud memberikan karunia kepada orang-orang yang ditindas di bumi. Akan kami jadikan mereka pemimpin dan pewaris bumi ini. Dr. Ali Syariati, seorang ahli sosiologi agama, membagi kelompok nabi menjadi dua. Pertama, nabi-nabi Ibrahimiyah, dan kedua, nabi-nabi non-Ibrahimiyah. Yang dimaksudkannya dengan nabi-nabi Ibrahimiyah ialah nabi-nabi yang bermula dari Nabi Ibrahim, yakni nabi-nabi Islam. Sedangkan yang dimaksudkan dengan nabi-nabi non-Ibrahimiyah antara lain ialah Siddhartha Gautama, Konghucu, Lao Tse, Zarathustra, dan sebagainya. Dia menemukan adanya perbedaan yang nyata antara nabi-nabi Ibrahimiyah yang disebut-sebut di dalam Al-Quran dan nabi-nabi non-Ibrahimiyah. Pertama, nabi-nabi non-Ibrahimiyah berasal dari lingkungan istana. Misalnya Siddhartha Gautama. Sejak semula ia memang anak raja, kemudian mengasingkan diri dan mendapat wahyu, dan belakangan kembali lagi ke istana. Konghucu juga anak seorang pembesar, dan akhirnya pun menjadi penasihat raja. Zarathustra atau Zoroaster juga berasal dari keluarga istana, kemudian mengajarkan agama baru dengan pengikut pertama juga orang-orang istana. Nabi-nabi Ibrahimiyah sebaliknya berasal dari rakyat jelata, berkhutbah di kalangan rakyat jelata, dan pengikut-pengikut pertama mereka juga berasal dari kelompok rakyat jelata. Nabi Ibrahim alaihissalam menentang Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam lahir dari rakyat biasa, membela kelompok mustad'afin, orang-orang Israel yang dianiaya dan ditindas, dan selalu menentang istana. Disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihissalam diejek, pengikutmu hanyalah araziluna,
orang-orang gembel di antara kami. Lalu di dalam Al-Quran juga disebutkan, setiap kami turunkan pemberi peringatan kepada satu kaum, maka yang paling dahulu menentangnya ialah orang-orang kaya yang berkata, kami yang paling banyak punya kekayaan dan anak buah, dan kami kafir terhadap apa yang diwahyukan kepadamu. Quran surat 34 ayat 34 sampai dengan 35. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Makkah, hanya 25 dari seluruh pengikutnya berasal dari kelompok kaya dan bangsawan. Selebihnya puluhan berasal dari kelompok-kelompok miskin. Malahan yang paling dahulu masuk Islam kebanyakan adalah orang-orang miskin, orang-orang gembel, budak-budak bulian, dan sebagainya. Al-Quran menyebutkan, apabila dikatakan kepada pembesar-pembesar Quraisy itu, berimanlah kepada Allah seperti manusia lain beriman, mereka menjawab, apakah kami harus beriman seperti berimannya kaum sufaha? Quran surat 2 ayat 13. Al-Quran kemudian menyindir, ketahuilah sesungguhnya mereka sendirilah sufaha, tapi mereka tidak mengetahuinya. Quran surat 2 ayat 13. Sepanjang hidupnya Rasulullah selalu berpihak kepada kelompok-kelompok lemah. Rasulullah pun menasihatkan supaya para ulama melanjutkan para nabi selalu berada di tengah-tengah kelompok du'afa dan mustad'afin. Rasulullah bersabda, taatilah kaum ulama selama mereka belum mengikuti hawa nafsunya. Lalu para sahabat bertanya, apa tanda ulama yang mengikuti hawa nafsunya? Mereka senang mengikuti sultan. Dalam hadis lain dikatakan, mereka meninggalkan kelompok fukara dan masakin dan mengetuk pintu-pintu para sultan. Ada beberapa golongan yang termasuk ke dalam kelompok du'afa dan mustad'afin. Sebagaimana terbukti dalam sejarah, termasuk kelompok mustad'afin ialah kaum wanita. Dalam berbagai masyarakat, wanita selalu ditempatkan dalam posisi yang tersudut. Bahkan, hampir tidak satupun masyarakat di dunia ini menempatkan kedudukan wanita lebih tinggi daripada pria. Kemudian Al-Quran menyebut kelompok yatama, orang-orang yatim, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan, para tawanan, dan orang-orang yang mendapat musibah. Di dalam Al-Quran, memang wanita jarang disebut secara khusus, tapi tak kurang banyak hadis Nabi yang menunjukkan kenyataan bahwa wanita sering dilemahkan. Tetapi fukara, masakin, orang-orang yatim, ibnu sabil, para tawanan, dan orang-orang yang mendapatkan musibah banyak sekali disebut di dalam Al-Quran. Bahkan terdapat 6 ayat Al-Quran tentang sholat yang selalu dikaitkan dengan menyantuni kelompok-kelompok du'afa ini. Misalnya, di dalam Quran surat 2 ayat 83, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian juga dalam Quran surat 2 ayat 177, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi,
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Berkenaan dengan ini, ada satu kisah teladan yang perlu kita renungkan. Suatu saat bertemulah dua malaikat. Keduanya bercakap-cakap di dekat Ka'bah pada musim haji. Salah satu malaikat itu bertanya, "Berapa jumlah orang yang naik haji tahun ini?" "Sekian ratus ribu." "Berapa orang yang diterima di antara mereka?" "Hanya 2 orang, dan salah satunya bahkan tidak menunaikan haji itu sendiri." Lalu diceritakan bahwa ketika orang ini sudah berangkat untuk naik haji dengan perbekalan secukupnya, tiba-tiba di tengah perjalanan dia melihat seorang janda miskin dengan beberapa anak yatim yang amat membutuhkan bantuan. Maka dia serahkanlah seluruh bekalnya kepada janda dan anak-anak yatim itu, sehingga terpaksa urunglah niatnya naik haji. Justru karena itulah Allah menerima hajinya. Menurut Al-Quran, orang yang tidak menyantuni kelompok du'afa atau mustad'afin disebut orang-orang yang mendustakan agama, yukadzibu biddin. Kadang-kadang Al-Quran menyebut mereka sebagai pencemooh, al-humazah. Kecelakaanlah bagi para pencemooh yang mengumpulkan kekayaan dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkan dia. Tidak, dia akan dilemparkan ke Al-Hutamah. Tahukah engkau apakah Al-Hutamah itu? Itulah api Allah yang dinyalakan, yang nyalanya membakar sampai ke ulu hati. Quran surat 104 ayat 1 sampai dengan 7. Dalam surat lain disebutkan tentang kelompok yang pada hari kiamat menerima kitab di tangan kirinya. Orang-orang yang diberi kitab di tangan kirinya, lalu dia berkata, "Duhai, alangkah baiknya kalau aku tidak diberi kitab saja, dan aku tidak mengalami hari pengadilan ini. Alangkah baiknya kalau sesudah maut itu berakhirlah semuanya. Tidak ada gunanya seluruh kekayaanku, binasa seluruh kekuasaanku." Lalu Allah berfirman, "Ambillah orang itu, lalu belenggulah dia dengan belenggu rantai yang panjangnya 70 zira. Lalu lemparkan dia. Orang ini tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan dia tidak mau memberi makan kepada orang miskin." Quran surat 69 ayat 25 sampai 34. Sebaliknya, Al-Quran melukiskan ahli surga sebagai orang-orang yang menyantuni kelompok mustad'afin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik nanti pada hari kiamat di surga akan minum dari sebuah gelas yang kacanya terbuat dari kafur. Mereka meminum dari air-air yang dipancarkan sekehendak hati mereka. Mereka suka memenuhi janji, dan mereka takut pada hari pembalasan. Orang-orang yang memberi makan, walaupun mereka senang makanan itu, kepada orang miskin, kepada orang yatim, dan kepada para tawanan atau budak-budak belian. Kemudian mereka berkata, "Kami ini memberi makan kepada kamu karena Allah. Aku tidak mengharapkan balasan dari kamu, dan tidak mengharapkan terima kasih." Quran surat 76 ayat 5 sampai dengan 9. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.